Selamat siang, admin. Mohon izin bergabung, Sugandi dari Marunda. Siap, selamat siang, Pak Sugandi. Terima kasih sudah bergabung. Masih menunggu rekan-rekan lainnya. Nanti pukul 14.00 kita akan mulai ya. Dan kami informasikan rekan-rekan mohon berkenan untuk mengubah username-nya dengan format nama dan juga instansi. Untuk menjawab masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Senang sekali pada siang hari ini kita bisa bertemu secara virtual. Jadi and maybe not yours, and you know mine. But I'll be there for you when you need me. I just wanna let me believe me, 'cause it's only me.
Yuk. Selamat siang teman-teman semua, insan muda transportasi, selamat datang. Senang sekali siang hari ini kita bisa bertemu secara virtual dalam agenda perkenalan kali ya, perkenalan komunitas. Komunitas apakah ini? Perkenalan komunitas. Nah, nanti sebelumnya saya akan juga membacakan beberapa susunan acara yang akan dilaksanakan siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, selanjutnya ada sambutan dari Biro Kepegawaian. Kami masih menunggu kehadiran beliau. Lalu ada opening speech dan pengenalan tim percepatan. Ada juga arah ke depannya seperti apa. Dan juga penjelasan struktur dan pengisian form. Dan juga ada penjelasan dari program Nataru. Nah, nanti pada akhir acara akan ada formulir untuk pemilihan ketua dan juga struktur organisasi dari insan muda transportasi ini. Tapi sebelumnya saya akan coba menjelaskan sedikit tentang... Halo, Mas Yusuf. Mas Yusuf. Mas Yusuf, Halo. monitor. Oi. Ini tinggal Pak Hendro ya? Iya, betul. Kevin udah masuk, Mak. Oh ya, coba saya hubungin ya. Oke, thank you. Nah, jadi insan muda transportasi ini awalnya diinisiasi dari ide kegiatan inovasi yang ada di Jogja pada bulan November. Nah, disambung baik oleh Bapak Menteri Perhubungan dengan tindak lanjut Jambore yang kemarin dilaksanakan di awal Desember. Nah, hari ini kita melaksanakan progres pembentukan pengurusan yang dilakukan oleh tim percepatan. Nah, hari ini juga teman-teman jadi pengurus nih. Mas Yusuf, monitor Yap. katanya Pak Hendro, kita jalan dulu aja, nanti masuk di tengah di main aja kalau Bapak udah masuk. Oke. Mbak Sandy, monitor. Mas Kevin.
Siap. Oke, Mas Siap. Kevin. Mbak Eni. Oke, monggo Mbak MC silahkan. Thank you. Harusnya Mbak Intan ya, tapi tidak apa-apa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Selamat siang teman-teman semua. Mungkin biar seru karena ini acaranya perkenalan komunitas, kita boleh on cam semua kali ya. Berkenan teman-teman semua boleh on cam. Biar kita saling mengenal. Nah, cakep. Halo semuanya. Keren. Saat ini sudah ada 185 orang yang sudah bergabung. Jadi, bismillah, di awal ini saya coba akan menjelaskan, pada siang hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul meskipun secara virtual. Acara ini adalah perkenalan komunitas Insan Muda Transportasi. Nah, di acara ini nanti akan ada sambutan dari Biro Kepegawaian. Kami masih menunggu kehadiran beliau. Dan juga ada opening speech dari tim percepatan, pengenalan program, dan juga akan ada penjelasan tentang struktur organisasi, dan juga penjelasan program Nataru. Nanti di akhir acara akan ada pengisian form pemilihan ketua dan struktur organisasi. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang Insan Muda Transportasi Komunitas ini. Apa sih dan awalnya seperti apa? Jadi, Insan Muda Transportasi ini diinisiasi dari ide kegiatan inovasi yang ada di Jogja pada bulan November. Nah, disambut baik oleh Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan tindak lanjutnya sudah dilaksanakan Jambore pada bulan Desember, awal Desember. Nah, hari ini kita melaksanakan rapat. Mungkin teman-temannya sudah mengisi form Google Form yang sudah disebar oleh teman-teman Insan Muda Transportasi. Jadi kita membuat rapat progres pembentukan kepengurusan. Nah, jadi ini kita harapkan output dari rapat hari ini kita dapat membentuk kepengurusan. Nah, terus dalam proses pembentukan kepengurusan nanti akan ada legalitas, keanggotaan, itu sambil berjalan. Nah, kami membutuhkan banyak kontribusi, saran, dan masukan rekan-rekan sekalian dari Sabang sampai Merauke dan seluruh subsektor. Senang sekali ini ada dari darat, laut, udara, perkereta apian, BPTJ, Itjen, BPSDM, wah banyak sekali, keren. Nah, jadi itu introduce awalnya. Dan kita akan langsung aja tanpa berlama-lama biar rapat ini berlangsung secara efektif dan efisien. Langsung saja memasuki acara pertama, kita dengarkan opening speech dan pengenalan tim percepatan yang akan disampaikan oleh Saudara Kevin. Kepada Kevin, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Sandy dan selamat siang teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan baiklah dalam pekerjaannya ya. Perkenalkan terlebih dahulu nama saya Kevin dari Inspektorat 1 Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Nah, kebetulan saya dipercaya oleh teman-teman menjadi ketua tim percepatan. Ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan nih, terkait Insan Muda Transportasi ini, apa harapan dari Pak Menteri sendiri dari komunitas ini, yakni bagaimana kita sebagai insan muda transportasi yang mampu berdaya saing untuk kebutuhan kementerian di kemudian hari. Jadi nanti untuk garis besarnya Insan Muda Transportasi ini tidak hanya dari segi publikasinya aja yang main di medsos dan lain-lain, akan tetapi ada pengembangan kompetensi untuk teman-teman yang mengikuti komunitas ini untuk bisa akselerasi gitu dalam memahami tentang ruang lingkup Kementerian Perhubungan itu sendiri. Untuk historisnya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Sandy, inisiasinya waktu di Jogja dan pengukuhan atau acara Insan Muda sendiri diadakan waktu di ASBSD dengan Jambore Insan Muda Transportasi. Nah, saya juga kami terutama tim
percepatan mengharapkan keikhlasan sebenarnya untuk mengikuti komunitas ini, karena komunitas ini tidak kalau nanti ada legal standing pun kita diminta untuk agile, jadi bisa fleksibel dengan pembagian tugas komunitas maupun tugas pokok kita di unit kerja masing-masing. Nah, dan saya juga mengharapkan teman-teman untuk bisa memberikan sumbangsi pendapat atau saran bagi kami agar komunitas ini dapat berjalan dengan baik dan kedepannya juga memberikan manfaat bagi masing-masing anggota komunitas dan Kementerian Perhubungan pada umumnya, seperti itu. Mungkin dari saya itu aja. Silakan dilanjut untuk kegiatannya. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang Insan Muda Transportasi ini, monggo, kira-kira kegiatan apa-apa saja yang sudah kami lakukan di tim percepatan. Nanti akan ada pemaparan juga tentang tim Nataru yang akan dibawakan oleh Mbak Okta mungkin ya. Nah, jadi teman-teman silahkan bertanya banyak hal tentang Insan Muda ini, bagaimana ke depannya. Akan pertanyaan teman-teman akan coba kami jawab, sehingga keraguan di diri teman-teman mengenai Insan Muda ini untuk apa sih, jadi bisa terjawab seperti itu. Ya, untuk acara selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mbak Sandy. Terima kasih. Terima kasih Mas Kevin. Jadi itu guys sedikit gambaran terkait dengan komunitas ini. Nah, oh iya, saya informasikan juga rekan-rekan boleh mengisi daftar hadir yang sudah di-share untuk data. Dan selanjutnya kita akan lanjut, yaitu penjelasan struktur dan pengisian Google Form akan disampaikan oleh Mas Jai dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Mas Jai, apakah sudah bergabung? Oke, baik. Sebelum ke Mas Jai, sudah hadir bersama kita Bapak Hendro dari Biro Kepegawaian untuk menyampaikan sambutannya dan juga motivasinya kepada kita semua. Selamat siang, Pak Hendro. Mohon izin Mbak Sandy, kebetulan kami sedang pemantauan di Terminal Tutonda di Solo. Mungkin Bapak sedang mendampingi Pak Kepegawaian. Mungkin bisa di-skip lanjut ke acara berikutnya. Baik, terima kasih Bu Santi. Oke, karena beliau masih ada kegiatan lainnya, kita akan coba ke Mas Jai terlebih dahulu untuk penjelasan tentang struktur dan pengisian form. Nah, saya juga mengingatkan kepada rekan-rekan, nanti akan ada juga penjelasan terkait dengan program Nataru. Nah, kemarin mungkin kalau udah follow Instagramnya Insan Muda Transportasi, ada games ataupun challenge tuh di sana. Ada challenge untuk bikin video tentang Natal dan Tahun Baru. Hadiahnya akan dipilih 10 orang yang beruntung untuk berangkat ke bikin konten di Labuan Bajo. Jadi mungkin dari 225 partisipan yang ada di sini bisa kita berkolaborasi ataupun mengupload video-video kreatifnya tentang Nataru. Nanti 10 orang yang beruntung akan mendapatkan rewards bikin konten di Labuan Bajo. Itu sedikit informasi sebelum kita menunggu Mas Jai. Mas Jai, apakah Mas Jai sudah bergabung? Iya. Kebetulan ini kan Mas Jai memang saya minta bantu untuk mendampingi Pak Menteri kegiatan di Suta. Nah, itu mungkin bisa digantikan oleh tim percepatan lain, Mbak Mona mungkin atau Mbak Intan, seperti itu. Karena ini Mas Jai posisi lagi mendampingi Pak Menhub di Suta. Boleh, baik Mas, nanti diganti, boleh di-roll ke sesi berikutnya. Ya, lanjut aja Mbak Sandy. Berarti lanjut ke program Nataru dulu ya. Jadi ini adalah challenge pertama kita dulu ya. Mbak Okta, apakah Mbak Okta sudah bergabung? Mbak Okta. Jadi guys, kita masih menunggu nih. Atau kalau enggak, boleh yang share organisasi dulu, tapi minta tolong share screen yang itu Mbak Sandy. Yang mana itu? Mas Yusuf kali ya.
share screen materi yang PPT itu saya sampaikan. Mas Yusuf mungkin boleh berkenan untuk share screen PowerPoint yang Oke, aku akan share screen tapi mohon ditunggu sebentar ya. Thank you. Terima kasih. Nah, jadi teman-teman mungkin itu sedikit gambaran sambil menunggu PPT yang sudah disiapkan oleh tim percepatan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya di awal ini, mungkin Mbak Gambaran Pasti. kalau semuanya sibuk ya, Mbak Zandi. Nah, saat ini yang ada Mbak Pasti juga dari DJPU. Halo Mbak Pasti, mungkin Mbak Pasti boleh sharing sedikit tentang pengalamannya selama sudah bertugas beberapa kali. Dan juga ada Mas Etlijo nih di sini. Mbak Pasti dulu deh, silakan Mbak Pasti. Berarti yang 200.000 tadi ini bayarnya nggak perlu. Ya Mbak. Ya. Dengaran ya Mbak? Persen dari 200.000. Iya. Itu tertibnya sama. Aku pakai headset dulu kedengar. Iya ini takutnya double gitu suaranya sama laptopnya si Kevin di sebelah. Izin Mbak, teman-teman, selamat siang semuanya. Halo, salam kenal, aku Pasti. Dalam beberapa minggu belakangan ini, dalam seminggu ya, baru beberapa hari belakangan ini, kebetulan kita ngikut kegiatan Pak Menteri. Salah satu mungkin program dari IMUT nantinya akan ikut kegiatan Pak Menteri atau eselon 1 ke depannya. Seru sih kegiatannya, nambah pengetahuan dan wawasan juga, terus juga nambah pengalaman. Ketemu teman-teman di daerah juga, terus apa ya? Ya gitu doang sih Mbak, intinya sih seru-seru aja. Dapat teman, maksudnya nggak hanya teman di udara doang, tapi dapat teman baru dari instansi lain, dapat pengalaman, ketemu sama eselon 1 atau ketemu sama Pak Menteri, seru sih pengalamannya. Jadi teman-teman harus semangat nih join IMUT kali ini. Itu aja Mbak, maaf ya Mbak, nggak jelas. Oke, thank you. Kalau Mas Etlijo mungkin boleh share Mas, biar teman-teman juga punya gambaran nih terkait dengan insan muda transportasi sebelum Mbak Mona memaparkan. Halo, selamat siang semuanya. Suara saya kedengaran kan ya Mbak Sandy ya? Kedengaran Mas. Oh iya. Sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bercerita di sini tentang pengalaman saya selama mengikuti insan muda transportasi. Pengalaman yang paling seru sih baru aja dirasakan kemarin, 2 hari lalu. Tiba-tiba saya dihubungi sama Mbak Pasti kalau saya ada dalam rombongan Pak Menteri, harus mengikuti kegiatan beliau selama 2 hari, dan juga terdaftar dalam manifest yang akan naik helikopter. Wah, itu luar biasa banget, itu my very first time. Jadi kayak excited banget bisa satu heli sama pejabat eselon 1. Waktu itu saya bersama Ibu Adita Irawati, staf khusus Menteri Perhubungan, bidang komunikasi dan SDM, juga bersama Bapak Budi Setiadi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dan juga teman-teman dari Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan. Yang paling seru itu adalah melihat Bapak Menteri, sangat inspiratif sekali. Semangat beliau itu patut kita contoh sih, dan apa ya, maksudnya sebagai insan muda harusnya kita lebih semangat dari beliau itu, yang 1 hari benar-benar harus kunjungan ke beberapa titik, naik turun helikopter, lanjut lagi jalan udara, laut, dan segala macam. Wah, itu luar biasa sih. Dan sejak ini saya benar-benar excited dan senang sekali bisa menjadi bagian dari insan muda transportasi. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Etlijo. Oke, itu tadi sedikit job desk
insan muda transportasi. Jadi ke depan akan banyak kegiatan lanjutan sih terkait dengan insan muda transportasi ini, dan kita diharapkan bisa menjadi, tadi sudah dijelaskan Mas Kevin, tidak hanya kuat di sosial media aja, tapi kita juga nanti diharapkan bisa menjadi advisor dalam pimpinan menentukan kebijakan, karena tidak menutup kemungkinan para pimpinan itu akan meminta pendapat kita ataupun sudut pandang yang berbeda dari kita sebagai insan muda untuk keberlangsungan transportasi di Indonesia, seperti itu. Jadi kita diharapkan bisa memberikan masukan-masukan kepada beliau-beliau. Di samping kita juga sebagai insan muda yang pastinya digitalisasi banget gitu lah ya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan sedikit tentang insan muda transportasi. Mungkin Mbak Mona boleh menjelaskan terkait komunitas ini. Silakan Mbak Mona. Izin Kak Shen, mungkin untuk PPT keorganisasian nanti disampaikan sama Mbak Intan ya? Nanti saya sampaikan penjelasan pengisian form kepengurusan. Mohon izin. Iya, boleh. Ya boleh, aduh lempar-lempar. Pusing gue. Halo teman-teman, ini kayaknya saya nggak usah nyalain kamera ya. Ini soalnya sinyalnya jelek lagi di jalan. Bisa dengar suara aku gak? Halo? Bisa. Mbak, bisa dengar. Oke. Bisa. Dengar Kak Intan. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Salam kenal. Nama saya Intan Widya Stuti dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Mungkin belum ada yang tahu kepanjangan BPTJ atau suka ketukar sama BPJT ya. Jadi saya sambil ngasih tahu Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, soalnya instansi baru gitu. Sekalian iklan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan progres kepengurusan yang udah kita siapkan dari tim percepatan dan juga dibantu sama teman-teman yang lain kayak Mas Yusuf, Mbak Mona, terus ada Mbak Pasti dan teman-teman yang lain. Boleh di next Mas Yusuf. Jadi teman-teman, kita sudah sepakat bahwa insan muda transportasi ini nantinya akan menjadi sebuah wadah bagi kita teman-teman di generasi muda Kementerian Perhubungan, dan mungkin nanti juga akan berkembang dengan stakeholder lainnya di sektor transportasi untuk mewujudkan visi Kementerian Perhubungan sendiri, yaitu pelayanan, konektivitas, dan keselamatan transportasi. Next, Mas Yusuf. Sebenarnya ini berangkat dari sebuah analisis SWOT juga ya, sebenarnya apa sih yang menjadi kekuatan, kelemahan, kemudian opportunities dan juga apa tantangan buat organisasi kita sendiri. Ini bisa dibaca sendiri. Nanti saya bagi slide-nya. Boleh di next aja Mas Yusuf biar cepat. Nah, ini yang mau saya sampaikan bahwa sebenarnya yang kami harapkan dan yang ingin kami tularkan semangat kami bersama teman-teman semua, kalau kita punya nilai-nilai, keempat nilai ini yang juga dirumuskan bareng-bareng ketika rapat progres tim percepatan yang pertama, yaitu nilai-nilai adaptif, kolaboratif, inovatif, dan asertif. Keempat nilai ini saya harap bisa diterapkan sama teman-teman semua yang ada di sini gitu untuk kemajuan dari komunitas ini nantinya. Lanjut, Mas Yusuf, langsung ke misi aja. Nah, ini adalah beberapa misi kami teman-teman untuk komunitas ini. Ini adalah tujuan-tujuan kecil yang bisa kita lakukan untuk menuju visi utama kita, yaitu menjadi wadah bagi generasi muda. Nanti bisa dibaca. Selain kita tadi kan Mas Kevin bilang ya, bukan hanya sekedar publikasi. Artinya kita bukan hanya membangun reputasi positif untuk Kementerian Perhubungan melalui figur-figur insan muda ya, tapi kita juga harap komunitas ini bisa menjadi wadah untuk meningkatkan kemampuan, terus menjadi wadah aspirasi apa-apa yang ingin kita sampaikan, kemudian jadi penyalur masukan kebijakan-kebijakan yang aplikatif. Dan yang paling penting adalah kita bisa menciptakan ekosistem budaya kerja yang baru, yang profesional dan berdaya saing. Next, Mas Yusuf. Kelima misi ini yang akan kita tuang, ini next lagi aja. Kelima misi ini yang kita tuangkan menjadi struktur pengurusan yang sudah kita pikirkan. Dan nanti teman-teman akan masuk ke dalam
struktur-struktur ini. Ini ada beberapa, dimulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, kemudian ada 5 divisi, dan ini sengaja kita buat bulat supaya nggak terkotak-kotakan. Artinya semua teman-teman di sini punya peran yang sama untuk bisa memiliki ide-ide yang adaptif, yang inovatif, dan berkolaborasi, tak lupa dengan nilai-nilai asertif kita untuk bisa menuju visi utama kita, teman-teman. Nanti mungkin akan dijelaskan selanjutnya oleh Mbak Mona terkait bagaimana form pengisian untuk masing-masing divisi ini. Next, Mas Yusuf. Nah, ini setidaknya gambaran-gambaran dan output yang akan menjadi PR untuk teman-teman setiap divisi, dari mulai talent and leadership, publikasi, kemudian research and development, community program, hingga technical support. Technical support di sini adalah bisa dibilang seperti koordinator subsektor gitu. Ini insan muda transportasi dan teman-teman di subsektor, karena ini linknya adalah ke seluruh Kementerian Perhubungan, maka kita membutuhkan technical support ini, artinya koordinator subsektor untuk bisa menjembatani ke insan muda transportasinya. Nanti ini mungkin dibagi saja, tapi yang perlu teman-teman catat di sini adalah karena ini adalah komunitas yang baru dan kita punya waktu yang sangat singkat untuk membahas ini, maka kontribusi teman-teman semua ini diperlukan untuk membangun komunitas ini bersama. Artinya masih ada kelemahan-kelemahan ya dari tiap divisi, entah itu dalam bentuk outputnya, entah dalam bentuk tugasnya. Nah, tugas kita bareng-bareng nih untuk bisa ngasih ide sebenarnya apa sih yang paling terbaik untuk komunitas ini gitu. Jadi ini hanya gambaran yang dibuat oleh tim percepatan, kira-kira kerjanya akan seperti ini, tapi apakah outputnya itu apa gitu ya, secara detail nanti akan kita bahas bersama setelah kepengurusan ini terbentuk. Dan perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya kalau misalnya kita lihat di sini, mungkin masing-masing ini ada gitu ya bagiannya di Kementerian Perhubungan, tapi di komunitas ini kita nggak mau bikin Kemenhub kecil gitu, bukan seperti itu ya. Artinya kalau misalnya teman-teman mungkin di bidangnya sekarang adalah anak misalnya inspektur gitu, tapi teman-teman tertarik gitu untuk bisa terlibat lebih jauh dalam bidang publikasi gitu, pengen tahu sih gimana membangun reputasi positif, itu nggak masalah gitu. Jadi lintas bidang itu sangat dimungkinkan gitu, asalkan teman-teman punya kemampuan dan punya kemampuan syukur-syukur gitu. Jadi semangat kolaborasi dan semangat sekat-sekat antar subsektor itu bisa kita hilangkan gitu dengan pembentukan pengurus ini. Jadi itu yang perlu ditekankan. Artinya misalnya teman-teman ada di BPSDM ya nggak mesti harus ada di talent and leadership gitu. Atau teman-teman misalnya justru saya pengen ke technical support karena saya pengen menjadi jembatan nih antara insan transportasi dan teman-teman di DJPU di subsektornya masing-masing, itu boleh sih gitu. Next Mas Yusuf, udah selesai ya? Oke. Ini masing-masing tugasnya secara umum. Ini baru secara umum ya. Artinya kalau misalnya merasa teman-teman di sini kayaknya nggak cukup deh, misalnya publikasi hanya sebatas media sosial, mungkin kita perlu website gitu atau mungkin apa gitu. Nah itu bisa dibicarakan teman-teman. Jadi yang kita tawarkan di sini hanya secara garis besar gitu. Nantinya setelah kepengurusan ini terbentuk, kita punya PR untuk bikin rencana kerja, dan kita harapkan awal tahun ini kita sudah bisa running dengan program kerja kita masing-masing. Seperti itu. Untuk penjelasan selanjutnya terkait dengan bagaimana caranya saya supaya masuk ke divisi ini dan divisi yang itu gitu, mungkin bisa diserahkan ke Mbak Mona ya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut aja langsung ke Mbak Mona. Silakan. Izin Mas Mbak semua, izin mewakili rekan-rekan yang berada di balik kegiatan hari ini. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Oke. Ya, Jelas, Mbak, kedengaran. jelas banget Mbak Mona. Dengar Bu. Kak. Oh ya, baik. Terima kasih. Mohon izin mewakili, sebenarnya menyusun form ini adalah Mas Jai dari DJPU, tapi karena beliau sekarang sedang mendampingi Pak Menteri ya di kegiatan, jadi saya izin menjelaskan.
Pertama yang perlu teman-teman pahami, setelah kita mengisi form yang kemarin teman-teman isi, lalu teman-teman kita arahkan ke grup WhatsApp masing-masing subsektor, artinya teman-teman sudah dinyatakan sah menjadi anggota dari Insan Muda Transportasi batch pertama. Kenapa batch pertama? Karena untuk berikut-berikutnya kita akan buka batch berikutnya yang mekanismenya akan kita diskusikan lain waktu. Jadi satu nama yang dipegang sama masing-masing PIC subsektor itu sama dengan satu suara. Suara teman-teman sangat berharga untuk menentukan masa depan komunitas ini. Jadi makanya nanti diharapkan masing-masing teman-teman mengisi nama pemilih. Lalu, tadi teman-teman sudah mendengar sekilas penjelasan dari Mbak Intan terkait divisi-divisi apa yang ada di komunitas ini. Jadi mungkin teman-teman bisa memetakan nih potensi saya ada di mana, saya bisa berkontribusi di bidang apa. Jadi nanti ketika mengisi form, teman-teman semua itu sudah mengetahui ingin berada di divisi mana. Kita akan lempar ke grup masing-masing subsektor, nanti saya kirimkan linknya. Itu ada 2 link form. Yang pertama, kita harus menentukan dulu ketua. Ini form yang sedang teman-teman lihat adalah form pemilihan ketua. Berhubung dan terhubung, Mas Kevin adalah orang ketika Jambore sampai dengan saat ini diamanatkan sebagai ketua tim percepatan. Jadi di sini kita masukkan namanya sebagai orang yang sudah memahami lika-liku mendampingi Bapak dan juga lika-liku penyusunan komunitas. Usulan dari kami, tim yang sudah terlibat selama ini adalah Mas Kevin. Namun tidak menutup kemungkinan kalau dari teman-teman semua mungkin dari subsektor masing-masing merasa ada figur ketua yang memiliki kapabilitas yang kita butuhkan, dipersilahkan untuk mengusulkan nama tersebut di sini. Karena nanti semua usulan akan kami coba elaborasi. Karena pengumuman dari kepengurusan siapa yang akan jadi ketua dan teman-teman berada di divisi mana akan kami sampaikan pada tanggal 28 Desember atau 29 Desember akhir bulan ini. Jadi yang pertama teman-teman harus lakukan adalah mengisi form ketua ini. Kita beralih ke form berikutnya. Form berikutnya itu adalah form yang masing-masing orang yang ada di Zoom hari ini harus isi, yaitu form kepengurusan Insan Muda Transportasi. Jadi nanti teman-teman itu sudah tahu andilnya di divisi masing-masing, sehingga kalau ada pelaporan ke bagian kepegawaian masing-masing, nama itu sudah disematkan dengan posisi teman-teman di dalam komunitas. Jadi teman-teman harus mengisi nama lengkap, nomor induk pegawai, dan nomor untuk yang sudah PNS. Kalau teman-teman yang belum PNS bisa mengisinya dengan nomor induk kependudukan. Teman-teman berasal dari unit kerja eselon 1 mana, lalu bisa langsung ke unit pelaksana teknis mana. Jadi kan tidak semua ada eselon 2 ya. Misalnya teman-teman di balai. Lalu ngantor di daerah mana? Nah, ngantor di daerah mana ini boleh kota kabupaten, teman-teman. Karena biasanya kan kunjungan-kunjungan pimpinan tinggi nggak hanya ke ibu kota provinsi ya. Jadi kalau misalnya nanti kami dimintakan untuk merekap siapa yang bisa melakukan pendampingan ke pimpinan yang akan berkunjung ke daerah tersebut, kami sudah bisa memetakan dari anggota Insan Muda Transportasi. Kemudian ini yang paling penting adalah teman-teman harus memilih pilihan pertama, merasa sanggup dan mau berada di divisi yang mana. Jadi ada 2 pilihan. Jadi teman-teman tapi akan bergabung di satu divisi saja. Kemudian ini yang kami harapkan mendapat insight banyak dari 450 orang yang sudah bergabung. Apa rencana program kerja dan inovasi yang bisa kita jadikan output dari komunitas ini. Lalu ya ini pertanyaan-pertanyaan pendukung lainnya yang kami harap tetap diisi. Dan kami minta penjelasan alasan teman-teman dan seberapa besar komitmen teman-teman di sini. Karena kemudian di divisi kan nanti mungkin kita akan di divisi masing-masing mungkin nanti ada ketua dan lain sebagainya, yang mekanismenya akan kita bicarakan lebih lanjut. Sementara itu dulu Mbak Shandy. Oh iya, ini nanti formnya dan linknya akan saya kirimkan ke grup masing-masing IMUT subsektor, dan batas waktu pengisian ini sampai dengan esok hari.
tanggal 25 Desember. Karena kita butuh waktu untuk merekap semuanya dan mengumumkan teman-teman berada di divisi mana, siapa ketua kita, itu pada tanggal 28 atau 29 Desember sebelum pergantian tahun baru. Saya ulangi sekali lagi, batas waktu pengisian form adalah esok hari. Demikian, kurang lebih saya mohon maaf teman-teman. Saya kembalikan kepada Mbak MC, Mbak Sandy. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mona. Nah, jadi itu teman-teman, nanti diharapkan setelah rapat ini kita bisa langsung mengisi Google Form yang dimaksud. Sebelum kita buka tanya jawab, saya juga informasikan rekan-rekan yang mungkin ada pertanyaan bisa dituliskan melalui kolom chat, ataupun juga bisa raise hand kalau emang mau tanya langsung. Seperti itu. Nah, sebelum kita tanya jawab, boleh langsung kita ke ini kali ya, Mbak Okta yang akan jelaskan terkait dengan program Nataru yang melibatkan insan muda transportasi. Mbak Okta, apakah sudah siap? Iya, Mbak Sandy, makasih. Oke, silakan. Izin teman-teman semua, saya Okta dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Di sini saya akan menyampaikan tentang program Nataru di Insan Muda Transportasi. Sebelumnya sudah disampaikan oleh Mbak Sandy terkait dengan konten video yang konten video tersebut tentang prokes selama Nataru. Bahwa sifatnya Nataru ini tidak ada penyekatan, tapi adanya pos pelayanan. Nah, tapi baiknya kita itu menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita itu jangan kemana-mana meskipun ada penyekatan, tapi baiknya kita di rumah aja. Tapi dengan kalimat yang seru, asik, dan lucu yang tidak memaksa. Jadi masyarakat itu lebih menerima seperti itu. Nah, untuk tema dari lomba video itu sendiri yaitu Nataru Prokes Ketat nomor 1. Nah, nanti untuk 10 orang yang beruntung, dia akan membuat konten ke Labuan Bajo. Yang kedua, diharapkan untuk rekan-rekan, terutama yang di UPT atau di daerah, di sana kan ada seperti posko atau update tentang lalu lintas di unit kerja masing-masing itu seperti apa. Nah, itu bisa diupdate melalui Instagram Story, terus di tag Insan Muda Transportasi, atau bisa update di Google Drive. Nah, kita kan ada grup besar tuh yang Insan Muda Transportasi. Di situ bisa mengisi folder baru terkait dengan konten selama posko itu. Jadi update kegiatan transportasi di unit kerja masing-masing itu seperti apa sih? Dan untuk caption dan lain sebagainya itu bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi Mas Afan. Mas Afan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga. Nanti saya akan sampaikan nomor WA-nya di grup besar. Untuk videonya juga mohon izin rekan-rekan, untuk videonya mohon izin untuk diedit ya. Jadi nanti tim Instagram ataupun tim TikTok bisa langsung untuk update video tersebut. Itu aja sih mungkin. Terima kasih semuanya. Sama-sama, terima kasih. Nah, itu tadi sedikit gambaran. Mungkin ada teman-teman ada mau pertanyaan? Boleh dipersilahkan. Atau perkenalan masing-masing subsektor kali ya. Dari udara. Sebentar, saya coba cek dulu. Boleh saya coba tanya dari BPSDM mungkin ya yang pertama. Mungkin Kak Ani, boleh Kak tanggapan, saran, ataupun pandangannya dipersilahkan. Iya, makasih ya Mbak Sandy. Sorry nih. Siap. Gitu. Soalnya sambil rapat juga. Siap. Salam kenal buat teman-teman yang lain. Saya Anik Fitriana dari BPSDM Perhubungan dan kebetulan saya diberikan amanah untuk sebagai PIC ya dari IMUT subsektor BPSDM Perhubungan. Tanggapan saya mengenai komunitas ini sebenarnya sangat antusias banget sih, karena
Karena dengan komunitas ini diharapkan teman-teman semua kita itu bisa jadi generasi milenial yang bisa ningkatin lagi nih citra dari Kementerian Perhubungan. Selain citra dari Kementerian Perhubungan juga hal-hal apa sih, inovasi-inovasi apa yang bisa dilakukan dari Kementerian Perhubungan. Lalu untuk dari komunitasnya sendiri, saya cuma berharap semoga para anggota yang udah bergabung di komunitas ini bisa benar-benar komitmen, karena sayang banget kalau misalnya kita udah bergabung di komunitas ini, komunitas yang bagus, tapi kita sendiri komitmennya tuh kurang gitu ya. Ya mungkin maklum sih ya, karena kan kita juga disibukkan ya dengan pekerjaan-pekerjaan yang memang di kantor kita, tapi balik lagi ke komitmen kita sendiri, keinginan kita sendiri gimana kita untuk bergabung ke komunitas ini. Itu aja Mbak Sandy. Makasih. Siap, terima kasih Mbak Ani Fitriana dari BPSDM. Salah satu peserta yang sudah mengupload, aku udah lihat videonya. Teman-teman yang lain ditunggu ya, upload ide kreatif, video kreatifnya tentang Nataru. Lumayan banget kan, 10 orang bakal langsung bikin konten, diajak ke Labuan Bajo. 3 hari 2 malam. Spill sedikit. Oke, selanjutnya saya akan berikan kesempatan ke Balitbang kepada Ibu Sri. Kok ibu sih? Mbak Sri, kan nggak ada ibu-ibu katanya di sini, sama-sama temen semua. Apakah ada dari Balitbang? Atau Mas Ikhwan deh dari DJPU? Atau rekan-rekan ada yang mau beri saran tanggapan ataupun masukan terkait komunitas ini? Dipersilahkan. Sebentar nih ada yang di chat. Iya, jangan malu-malu. Kan salah satu nilainya adalah asertif, teman-teman. Nggak ada yang ngawas kok, tenang aja. Iya. Ya Mbak Sandy ya. Bentar. Kalau nggak ada yang mau bertanya, mungkin sebelum kita bisa langsung menutup nih Mbak Intan. Nanti di akhir sesi ini, jadi diharapkan. Oke, Mas Kevin. Silakan Mas Kevin. Ya, sekaligus saya juga mau menjelaskan sedikit teman-teman. Tadi ada yang kurang kelewatan. Jadi nanti juga diharapkan teman-teman akan juga mendapat penugasan dari masing-masing eselon 1, karena memang itu arahan dari Pak Menteri Perhubungan. Dari seluruh eselon 1 wajib untuk mengikutkan insan muda transportasi dalam segala kegiatan, entah itu rapat maupun kunjungan kerja masing-masing unit eselon 1. Maupun nanti juga akan ditindaklanjuti oleh masing-masing eselon 2 juga. Jadi ini adalah sebenarnya kesempatan besar teman-teman untuk bisa menggali segala sesuatu yang ada di Kementerian Perhubungan ini, sehingga wawasan ataupun pengetahuan teman-teman tentang Kementerian Perhubungan akan menjadi semakin luas, dan juga untuk kita ini menjadi salah satu misalnya lompatan dari Bapak Menteri sendiri untuk bisa mempercepat kita ini untuk memahami tentang institusi yang kita bekerja sekarang seperti itu. Jadi itu aja Mbak Sandy, tambahan dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, monggo. Kita terbuka, tim percepatan terbuka. Jika ada saran, kritik, masukan, dipersilahkan. Siap. Terima kasih Mas Kevin. Ini ada pertanyaan dari Septa, dari Pustikomhub. Mohon izin bertanya, mungkin bisa dijelaskan lagi lebih rinci dan batasan cakupan tugas dan tanggung jawab dari tiap divisinya, supaya tidak ada duplikasi kegiatan dan tusi yang menumpuk, seperti di bagian research menumpuk dengan tusi. Begitu. Mungkin bisa menjelaskan Mbak Intan, boleh? Atau Mas Yusuf mungkin? Oke, aku bantu jawab karena Mbak Intan sepertinya masih di jalan. Suaraku kedengeran kan ya? Kedengeran Mas. Oke, thank you. Sebenarnya gini, kalau tusi seberapa jauh sebenarnya cakupan kerja kita,
sebenarnya kan namanya juga komunitas ya, jadi sebetulnya kita tidak bergerak secara formal gitu. Secara formal dalam artian nanti kita ibaratnya kalau mungkin bayangan teman-teman kan nanti apakah kita akan mengerjakan tugas-tugas di Kementerian Perhubungan yang berhubungan dengan kantor, berhubungan dengan apa, itu tidak secara sepenuhnya akan begitu, bukan gitu. Jadi memang kita lebih kepada empower, jadi kita lebih memberdayakan teman-teman ini untuk bisa meningkatkan kapabilitas teman-teman juga. Nah, terkait dengan tusi nanti masing-masing, itu lebih kepada pengembangan si komunitas sendiri. Misalnya, riset and development tadi, bukan berarti kita nanti akan berhubungan dengan Litbang secara terus-menerus, tapi lebih kepada bagaimana riset atau hasil kajian-kajian dari Litbang ini bisa menjadi bahan kajian kita untuk memperkaya ilmu-ilmu kita. Jadi, sebetulnya kan para pimpinan dan kita pun sendiri kan pengennya komunitas ini dapat menjadi ini ya, jembatan buat teman-teman bergerak juga ke masyarakat. Misalnya kita mau ngejelasin suatu program Kementerian Perhubungan misalnya ke masyarakat, nah kita kan harus memperkaya diri kita sendiri dulu kan sebelum kita bisa menjelaskan. Nah itu nanti gunanya R&D gitu. Jadi nanti bisa kita ngambil data-data Litbang, kita coba telaah bareng-bareng nih gitu. Telah bareng-bareng apa nih yang bisa kita sampaikan ke masyarakat, atau justru dari R&D ini kayak tadi yang disampaikan oleh Mas Kevin dan juga Mbak Intan gitu, bahwa nanti kalau pimpinan itu butuh saran dari Mas dan masukan, hasil R&D ini bisa kita bahas, terus hasil masukan teman-teman bisa kita jadikan acuan untuk nanti kita jadikan juga masukan ke level pimpinan gitu. Jadi sebenarnya ini cakupannya bisa berkembang sangat luas, tapi balik lagi karena kita sifatnya nanti kita mengembangkan capability kita dulu nih buat komunitas gitu, dan kita sendiri memahamkan diri kita sendiri dulu sebelum nanti arahnya nanti bisa memberikan masukan sebagai advisor kalau tadi Mbak Sandy bilang. Nah itu nanti lebih ke arah situ gitu. Jadi lebih kepada pengembangan dari si komunitas itu sendiri, baik maupun nanti pun juga di publikasi, baik di di divisi-divisi yang lain juga. Jadi kayak gitu. Mungkin itu Mbak Sandy, atau ada yang belum jelas mungkin bisa ditanyakan kembali. Terima kasih. Terima kasih. Gimana Mas Septa? Apakah sudah jelas? Nah, izin sudah jelas Mbak. Oke. Terima kasih Mas. Makasih Mas Septa. Oke, Mbak Sandy mau nambahin dikit. Boleh. Jadi sebenarnya gini, terkait dengan komunitas ini kan memang kita sifatnya sukarela ya ibaratnya, karena teman-teman pasti sudah ada tuntutan nih dari kantor gitu kan kita sebagai pegawai juga kan. Nah jadi jangan merasa terbebani nih kalau mau ikut ini, ayo kita sama-sama have fun kok, yang jelas kita sama-sama buat ngembangin diri kita sendiri dulu gitu. Jadi terkait dengan kebijakan kan misalnya nih teman-teman kan biasanya nih kadang kan suka gimana ya, atau misalnya kebijakan ini kok kayak gini sih, atau kebijakan ini harusnya bisa loh kayak gini gitu. Nah manfaatin ini komunitas ini gitu, jadi kita bisa ngembangin, mumpung pimpinan itu lagi mau dengerin kita, lagi mau lagi pengen ngejaring dari suara-suara kita manfaatin bareng-bareng untuk kita kembangin diri kita jadi lebih baik gitu. Jadi dan nantinya juga kalau terkait dengan tadi yang disampaikan Mas Kevin gitu, ada nanti yang pendampingan pimpinan, ada yang nanti mungkin bahkan pendampingan ke Pak Menteri gitu. Itu adalah suatu bonus dari keaktifan teman-teman semua gitu. Kita punya wadahnya, kita saling sama-sama kembangin, kita sama-sama dapat knowledge-nya di situ, transfer knowledge dari pimpinan, itu bisa banget tuh buat kita kembangin. Jadi, tapi memang sifatnya bukan jadi wajib ya, tapi itu tadi balik ke teman-teman tadi sukarela. Nah, kalau teman-teman masih bingung sebenarnya nanti kita akan seperti apa bentuknya, mungkin teman-teman lebih banyak juga sering dengar nih ada misalnya Kemenkyu muda, atau misalnya ada Abdi muda, atau misalnya ada organisasi komunitas insan muda lain dari kementerian-kementerian lembaga lain. Nah, sebetulnya kita hampir sama, bedanya adalah kita dapat privilege lebih nih di level pimpinan gitu, bahwa kita tuh didukung penuh, disupport penuh, bahwa kita punya dan pimpinan sudah melihat kita, jadi kita punya privilege untuk nanti bisa jadi jembatan ke teman-teman, ke pimpinan, dari teman-teman ke pimpinan, ataupun bisa jadi kita jadi jembatan juga buat Kementerian Perhubungan ke masyarakat, karena kan tahu sendiri ya namanya kebijakan atau namanya kementerian itu kadang tidak bisa langsung masuk nih ke masyarakat gitu, apalagi di
kalangan milenial kayak kita yang mungkin gaya penyampaiannya berbeda, gaya ngomongnya beda, pengemasannya berbeda. Nah, itu kita bisa masuk ke situ gitu. Dan makanya terkait dengan divisi-divisi tadi sebetulnya juga kita bisa sambil nyatain kemampuan atau sebenarnya passionnya teman-teman itu di mana sih gitu. Apakah misalnya tadi di riset gitu, atau misalnya tadi di bidang komunikasi di publikasi misalnya. Ya mungkin tugasnya teman-teman bisa di tempat yang lain ya. Tadi misalnya kan Mas Kevin bilang di IC atau mungkin di mana gitu. Tapi ternyata punya passion yang lain, kita salurin aja gitu. Karena kan kadang kita ya mungkin agak curcol dikit ya. Mungkin kalau kita kerja kan kadang nggak sesuai dengan passion gitu kan. Nah ini jadi wadahnya juga kalau teman-teman punya passion yang lain, nanti bisa aja dimasukin ke situ gitu kan. Jadi ada wadahnya nih buat teman-teman gitu. Jadi ayo kita manfaatin bareng-bareng yuk dengan insan muda ini kita bisa berkarya lebih, bisa berbuat lebih, jadi bisa lebih hidup kita bisa lebih berkualitas lah gitu. Oke, thank you gitu Mas Andi. Oke, thank you Mas Yusuf. Ini ternyata banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah dituliskan melalui chat box. Terima kasih rekan-rekan. Ada dari Mas Iwan Apriansyah dari KSOP 1. Pertanyaannya adalah tugas-tugas divisi apa aja ya tiap wilayah kerja. Nah ini mungkin saya coba jawab. Jadi nanti setelah kepengurusan ini terbentuk akan disesuaikan lagi dari ketua yang sudah terpilih beserta anggota-anggotanya dan juga shift-nya nanti untuk membuat divisi apa yang sebenarnya pas untuk di masing-masing wilayah kerja itu. Seperti itu. Terus ada Arkadia Wicaksono DJPU. Izin bertanya, kalau tidak salah tangkap, kedepannya insan muda akan menjadi advisor. Apakah ke depan nanti bisa mendorong eselon 1 untuk mengadakan kunjungan ke bandara kawasan terutama di daerah 3T? Menurut saya ini bisa banget karena itu tadi kan kita kan menjadi itu tadi ada saran-saran atau masukan yang bisa kita sampaikan kepada pimpinan itu menjadi pola pikir baru, jadi kayak refresh perspektif. Jadi mungkin pimpinan punya pemikiran ini, kita bisa kasih masukan nih, Pak, sepertinya di bandara ini perlu ditinjau deh Pak, karena gini. Bisa juga kita berikan tulisan ataupun kayak resume, jadi pimpinannya bisa baca apa latar belakangnya, kenapa kita harus datang ke sana. Jadi kita sebagai insan muda tuh ada pemikiran yang bisa kita sampaikan kepada pimpinan, mungkin bisa jadi penentu kebijakan, bahan pertimbangan penentu kebijakan juga ke depan seperti itu. Karena para pimpinan juga mengharapkan itu sih dari insan muda transportasi sebenarnya, di samping dari tugas kedinasan lainnya seperti itu. Terus ini dari Laili Nur DJPU lagi. Katanya kalau dalam kegiatan IMUT, bagaimana mekanisme terkait legalitas dan surat perintah tugas? Apakah dari Kepegawaian Udara sudah sinkronisasi dengan IMUT? Karena pasti dengan adanya surat perintah tugas itu dapat menguatkan kita saat bertugas luar kota. Terima kasih tanggapannya. Nah, mungkin ada yang mau bantu jawab? Mungkin Mbak Pasti atau Mas Ikhwan izin Mbak Sandy. Karena sebenarnya udara ini diinfokan ya ke teman-teman subsektor lain. Udara ini sejauh ini adalah subsektor paling banyak anggotanya di IMUT. Lebih dari 200 orang. Boleh dikasih tepuk tangan? Oh, plus dong ini buat udara dong. Jadi Mbak, perwakilan dari subsektor udara bisa menjelaskan. Izin Mbak Mona. Siapa Mbak Pasti nih? Mbak Pasti aja yang jelasin. Boleh. Jadi kalau secara garis besar saya jelaskan sedikit dulu ya. Secara garis besar mengenai SPT dan surat tugas itu kemarin seluruh kepegawaian unit eselon 1 di Kementerian Perhubungan sudah sempat rapat dengan Pak Karo Kepegawaian Pak Irnadi dan Pak dari beliau Pak Irnadi meminta untuk kesediaan dari masing-masing kepala bagian di masing-masing unit eselon 1 untuk bisa memberikan izin kepada teman-teman insan muda terkait penugasan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, karena arahan dari Pak Irnadi tersebut, makanya kami dari tim percepatan membuat semacam menginventarisir kembali anggota-anggota yang memang benar-benar niat ikut
dan itu juga menjadi penjembatan kita kepada pimpinan. Nantinya dari daftar itu akan kami laporkan kepada pimpinan. Jika teman-teman nanti misalnya ada kunjungan Pak Menteri ke daerah tertentu dan diminta bertugas, itu nanti kita akan langsung dari kami pusat akan langsung menembusi ke bagian masing-masing di daerah seperti itu. Jadi saya harap teman-teman optimis, nggak perlu khawatir apa masalah SPT dan lain sebagainya, akan kami coba fasilitasi semaksimal mungkin melalui pusat seperti itu, Mbak. Mungkin Mbak Pasti atau yang dari Mas Ikhwan ingin menambahkan, silakan. Monggo Mbak Pasti. Ya kira-kira gitu guys. Jadi insya Allah sudah di cover semua, sudah ada arahan langsung dari Kepala Biro Kepegawaian, sehingga sudah disosialisasikan juga kepada eselon-eselon terkait, pejabat-pejabat terkait untuk memfasilitasi insan muda transportasi ini apabila nanti ada kegiatan lebih lanjut oleh pimpinan seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak. Boleh nggak? Halo, boleh, Mbak Sandy, maaf nggak? Boleh, Tadi mumpung masih pembahasannya terkait penugasan ya, saya mau ada pertanyaan ke saran mungkin ya. Gimana kalau misalnya kan kita sudah merekap ya keanggotaan dari masing-masing subsektor. Nah, biar nggak ada tumpang tindih nih, karena dari BPSDM sendiri kan kemarin sempat ada arahan lagi dari pimpinan bahwa ada terseleksi lagi gitu dari kami internal terkait untuk anggota siapa aja yang benar-benar bisa masuk ke insan muda transportasi ini. Nah, sedangkan dari kita sendiri, dari komunitas sendiri itu tetap menggunakan form yang memang sebelum Jambore itu telah disebarluaskan. Intinya kan karena kalau dari komunitas sendiri kan biar para personil ini tidak ada paksaan kan, karena sifatnya itu bukan penugasan dari pimpinan. Nah, biar nggak ada tumpang tindih, apakah baiknya rekapan kita ini, anggota-anggota masing-masing subsektor ini juga ada laporannya ke masing-masing kepegawaian. Jadi dari masing-masing kepegawaian subsektor ini juga tahu gitu, kalau ternyata kita juga sudah merekap anggota-anggota yang sudah kita nyatakan dengan sah gitu, kalau mereka ini adalah member dari IMUT. Jadi biar nggak ada kebingungan lagi nih antara organisasi kepegawaian internal dan komunitas gitu. Mbak Intan boleh menjelaskan mungkin? Iya, aku jelasin ya. Iya, Mbak siapa tadi? Mbak Anik ya? Ya, Mbak Anik. Iya, sebenarnya itu juga yang sudah direncanakan oleh tim percepatan Mbak Anik. Mungkin ada yang miss karena memang kebetulan Mbak Anik dari BPSDM kita tidak melihat ada proses SDM yang terlibat dalam proses ini, Mbak Anik. Jadi mungkin ada yang miss terkait hal-hal keanggotaan dan lain-lain. Mungkin kedepannya Mbak Anik bisa semakin aktif untuk bergabung dalam rapat-rapat kami supaya hal-hal seperti itu bisa diminimum kota Mamona. Kita akan laporkan ke kepegawaian untuk meng-cross check ulang apakah teman-teman yang sudah bergabung ini memang oke gitu, termasuk dari kepengurusan kita juga tetap akan kepegawaian gitu, karena kan secara data memang teman-teman kepegawaian yang lebih tahu teman-teman di Kementerian Perhubungan. Tapi pada prinsipnya gini teman-teman, kita tahu lah ini adalah urusan birokrasi ya terkait legalitas gitu. Kita juga nggak bisa bergerak secara sporadis tanpa legalitas, tapi sekalipun Pak Karo Kepegawaian sudah mengatakan kepada kepegawaian masing-masing seperti yang tadi Mas Kevin bilang, di sini sebenarnya challenge teman-teman untuk bisa komunikasi dan koordinasi dengan atasannya masing-masing ya. Selain kepegawaian itu penting karena kedepannya akan ada banyak tugas-tugas tambahan yang akan teman-teman lakukan dan mungkin akan mengganggu
pekerjaan teman-teman. Maka dari itu saya mohon sekali koordinasi teman-teman sendiri meskipun sudah ada komunikasi dengan kepegawaian supaya teman-teman ngobrol nih. Sebenarnya teman-teman tuh saya terlibat Pak dalam komunitas ini gitu. Kemungkinan saya akan seperti ini gitu. Tapi tetap ya dengan menggarisbawahi bahwa pekerjaan teman-teman di subsektor masing-masing adalah yang utama gitu. Jadi challenge untuk teman-teman yang bergabung menjadi kepengurusan adalah yang pertama berkomunikasi dan berkoordinasi dengan subaknya masing-masing, pimpinan masing-masing, pastikan mereka dukung. Yang kedua adalah manajemen waktu sih, supaya nggak ada saling tumpang tindih. Nanti di sini fungsi kita nilai-nilai adaptif dan nilai-nilai asertif dan juga agile kita ditantang gitu. Gimana kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita di komunitas tapi tanpa meninggalkan tugas-tugas utama kita di Kementerian Perhubungan. Itu saja sih. Jadi kita intinya nggak harus mengandalkan legalitas aja. Karena rata-rata juga kan hanya legalitas doang, malah kitanya nggak ini gitu. Maksudnya nggak kontribusi. Jangan sampai kayak gitu juga gitu. Itu aja sih Mbak Sandy. Siap, terima kasih. Wah, ada masih banyak nih pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih. Ini menunjukkan antusiasme dan juga peran aktif dari seluruh anggota Insan Muda Transportasi dan diharapkan ini bisa sustainable. Nggak cuma hari ini aja, tapi diharapkan juga ide-ide dan juga masukan teman-teman semua bisa terus kita diskusikan untuk kemajuan komunitas ini dan juga untuk diri kita sendiri serta untuk kemajuan Kementerian Perhubungan pastinya. Dan mungkin 2 pertanyaan lagi kali ya. Sebenarnya mau baca semua sih. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Rido FT Kemal dari Itjen. Mohon izin, saya Kemal dari Itjen. Untuk masa kepengurusannya per periode berapa lama ya? Terus juga ada dari Mas Nowo Sakti. Pertanyaannya, tujuan pokok dari Insan Muda ini apa? Apakah ada kaitannya dengan kehumasan atau ada sasaran di sektor khusus? Jadi tusinya berbeda dengan kehumasan. Terima kasih sebelumnya. Mungkin Mbak Mona bisa bantu menjawab. Boleh izin menjawab mewakili rangkuman-rangkuman rapat kita selama ini? Boleh, silakan. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan semua pihak sebenarnya. Tadi pertanyaan dari siapa Mbak Shen? Dari Nowo. Iya, Mas, izin. Jadi seperti yang saya pahami dari rapat-rapat para anggota tim sebelumnya dan juga rapat-rapat ini sudah sering kami sampaikan juga ke perwakilan dari Biro Kepegawaian, Mas. Menegaskan tugas dan fungsi kita sebenarnya apa. Cuma dari garis besar yang mungkin harus dipahami bersama adalah tugas kita tuh 3. Yang pertama menjadi amplifier capaian-capaian Kementerian Perhubungan, baik secara keseluruhan ataupun pencapaian-pencapaian subsektor masing-masing. Bahasa birokrasinya itu. Tapi sebenarnya kalau mau dipahami menjadi lebih gamblang, kita menjadi voice of Kemenhub lah. Kita menjelaskan kepada publik, ke masyarakat dengan cara anak muda, apa-apa saja yang sudah kita kerjakan, program-program apa yang akan kita kerjakan. Kurang lebihnya begitu, tusi yang pertama. Tusi yang kedua adalah menjadi advisor para pimpinan tinggi. Jadi sebenarnya ini adalah program yang sangat revolusioner sih. Jadi bayangkan aja nih teman-teman yang berada di level staff akan melalui sebuah mekanisme dipilih, ditunjuk untuk mendampingi para pimpinan tinggi sehari-hari untuk memberikan pandangan-pandangannya terkait program-program ke depannya di subsektor masing-masing. Kalau jadi, para eselon 1 dan eselon 2 akan didampingi oleh 1 atau 2 anggota dari Insan Muda Transportasi yang mekanisme pemilihannya, tadi saya sempat lihat ada pertanyaan seperti itu, sedang kita rapatkan bersama, apakah melalui wawancara, pengetahuan terkait subsektornya sendiri, atau rekomendasi pimpinan, itu mekanisme yang sedang digodok sampai dengan saat ini. Itu 2 fungsi, yang pertama amplifier dan sebagai advisor. Tapi yang fungsi paling utama dari komunitas ini adalah menjadi wadah kita untuk menyalurkan ide-ide bagaimana kita memajukan transportasi
transportasi. Lalu juga jadi wadah untuk mengupgrade skill-skill dan kapabilitas kita. Maka dari itu salah satu divisi dari komunitas ini adalah pengembangan SDM. Jadi mungkin teman-teman, kan tidak semuanya nih teman-teman itu berasal dari jurusan hukum atau ilmu politik yang bisa merevise atau mengkomentari sebuah kebijakan. Maka dari itu mungkin nanti ke depannya kita bisa membuat sebuah workshop terkait public policy. Mungkin teman-teman semua ini ingin terlibat di dalam banyak kegiatan-kegiatan kita ke depannya yang pasti membutuhkan skill public speaking misalnya, tapi masih malu-malu untuk berbicara di publik. Nah, hal-hal ini yang kita coba akomodir menjadi tugas dan fungsi kita yang paling utama, tapi fungsi ketiga dari fungsi kita di komunitas. Yang pertama adalah tadi saya ulangi amplifier capaian, kedua sebagai advisor para pimpinan, dan yang paling terakhir adalah media kita untuk upgrade skill diri kita sendiri. Jadi kapabilitas kita tuh nggak hanya buang-buang waktu atau kayak nambahin kerjaan aja nih join di komunitas, tapi ketika kepengurusan kita selesai, batch kita graduation nih, ada sesuatu yang kita dapatkan selaku pribadi-pribadi yang sudah memberi sumbangsi waktunya di kegiatan-kegiatan komunitas. Terus juga secara garis besar saya bisa mengelaborasi menjadi tugas fungsi kita tuh adalah supporting and balancing. Kita support kegiatan-kegiatan KL, tapi kita juga coba memberikan andil kita membalance program-program yang sudah ada sebelumnya. Demikian, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, mungkin selama ini saya salah memahami. Percepatan, terima kasih. Udah cukup. Sepakat. Udah cocok. Udah cocok dah nggak. Mulu. Oke guys. Tahun depan jadi ini ya. Kalau mulai bilang setuju lah pokoknya. Mona bukan Lisa baik, udah mulai ya. Izin dulu tapi sama pimpinan, boleh nggak ikutan? Oke, mungkin ada lagi teman-teman, ini ada pertanyaan banyak sekali yang ada di comment box. Mungkin nanti untuk episode Mbak Sandy, Pak Hendro sudah ada. Mungkin bisa diberi waktu. Terima kasih. Oke, nice. Selamat sore Bapak Hendro, selamat bergabung. Pak Hendro, selamat bergabung Pak Hendro, mohon izin. Ya. Saat ini kami selamat sore. Oke. Siap. Oke Mbak Sandy, rekan-rekan sekalian silahkan dilanjutkan terlebih dahulu. Mohon maaf saya terlambat bergabung karena saat bersamaan kami harus ada dinas luar untuk monitoring Nataru di Jateng. Silahkan dilanjut dulu Mbak Sandy. Oke, Pak Hendro, udah mau selesai, udah tinggal closing. Oh gitu. Mungkin ada mau hal yang disampaikan Bapak, monggo. Betul. Gini aja, saya berpesan sama Mbak Intan dan rekan-rekan, tolong segera selesaikan gitu ya bentuk kepengurusan sebagai bentar saya naik dulu sebentar ya. Halo Pak Hendro. Sepertinya terjeda Mbak, tadi mau naik apa gitu. Naik pesawat kayaknya sih. Pak Hendro lagi di Solo ya? Oh. Ya betul, tadi lagi Tirto Nadi. Oh iya. Recording stopped. Oke guys, gimana nih? Mengingat keterbatasan waktu. Ya, mungkin ditampung dulu aja Mbak pertanyaan yang belum, nanti kita jawab melalui subsektor masing-masing. Oke, berarti kita rekap dulu ya pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, dan nanti juga kita akan coba jawab di grup Insan Muda. Terima kasih banyak rekan-rekan, tapi sebelum kita akhiri, boleh ya kita foto bersama dulu di member gathering kita yang pertama ini secara virtual. Mungkin next kita bisa meet up secara physically, secara langsung. Mungkin rekan-rekan boleh berkenan untuk mengaktifkan kamera pada Zoom meeting-nya. Kita foto dulu. Mas Yusuf mungkin boleh difasilitasi rekan-rekan sekalian. Mbak Intan sebagai pengarah gaya, boleh Mbak Intan? 33 orang nih, mana nih muka-muka ganteng dan cantiknya? Ayo.
Mana tahu dari insan muda kalian yang belum Iya. berjodoh ketemu jodoh kan. Nggak Ayo, apa-apa yang nyalain WFH dulu. kaosan. guys ya. Nggak apa-apa yang WFH lagi kaosan juga nggak apa-apa. Nggak usah ini. Mbak Sandy ini saya udah ini loh, udah acting loh. Nggak boleh insecure masuk Terima Wali kasih, Jaya. Ibu. Ayo. Mbak Mona baru mencari jodoh ya Mbak Mona. Di sini bisa juga cari jodoh ya, Mbak. Oh bisa banget Mas Poltak, bisa. Terima kasih Kakak Tika dari LPP BMN. Ditunggu Kakak Tika. Ayo semua ayo kita foto bersama dulu. Oke, gayanya gimana nih, guys? Ada ide gaya Mbak Sandy untuk dari- insan muda? Apa? Ada ide gak? Apa? Ntar kita bikin stiker khusus deh ya. Oh, stiker khusus. Baik. Oke, Ditunggu guys, idenya dari Mbak Tika deh, stikernya apa? Kan Mbak Sandy bisa tentukan gayanya biar saya screenshot. Oke, gaya pertama. Lagi kikuk ya kalau ditanya. Formal dulu guys, formal dulu. Senyum, 1, 2, 3. Kalau tidak Mas Yusuf. Next. Guys, selanjutnya mungkin mengepalkan tangan kali ya. Formal banget gue. Mbak Shandy grogi Itu punya generasi generasi itu apa ya? Baby boomers itu kalau kepalkan tangan ini. Jadi apa Ini dong? kan milenial. Oh, iya. Sarannya aja nih Bu. Jadi apa nih Bu? Sarangnya Bu. Oke, baik. Kak Eka udah menunjukkan contohnya ya guys. Sarangnya. Sarangnya guys. Sarangnya 233 orang dari Sabang sampai Merauke seluruh subsektor. Thank you so much semuanya. Ya, sama-sama. Jangan sampai 227 orang ini Ya, belum follow ini kan Instagram di kita ya. Oh iya, Follow ya. follow Instagram Insan Muda Karena Transportasi. info-infonya kan Sini kata hubungnya bukan dan Jangan kami yang tunggu kayak ini. video-video terbaik Kayaknya teman-teman kalau semua dibaca lagi buat suka dalam rangka jalan-jalan ke Labuan pengembangan Bajo. di bidang Good luck, terima sosial kasih dan teman-teman sosial. semua atas Bangga partisipasinya di dan momen juga yang semangatnya. diselenggarakan Semoga semangat ini oleh selalu Badan terjaga dan komunitas ini semakin berkembang. Ditunggu kontribusi dan juga saran, masukan, serta ide-ide kreatif lainnya. Good luck, salam sehat selalu, dan happy weekend. Assalamualaikum. Salam. Sampai ada yang belum ada di website. Happy weekend semua. Terima kasih Kamona. Terima kasih Mas Anit. Izin live ya. Sampai jumpa. Terima kasih antusiasmenya. Terima kasih semuanya. Sehat.